Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rodi Safi Zaidan, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan project Firebase kita, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan sebuah fitur baru, yaitu scan QR code ke dalam aplikasi kita. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti project ini dari awal, saya sudah merangkum video-video tentang project ini ke dalam sebuah playlist, yang dimana kalian bisa akses link playlist tersebut di kanan atas layar kalian. Oke, langsung saja kalian bisa buka terlebih dahulu code editor kalian. Di sini saya menggunakan Android Studio. Dan untuk menambahkan fitur ini, kita perlu menambahkan sebuah dependencies ya. Nah, kalian bisa cari di googling dulu, kalian googling dulu, atau mungkin nanti link ini saya sediakan di link deskripsi, kalian bisa buka, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita perlu tambahkan ke dalam project kita. Oke, langsung saja di sini untuk step pertamanya yang ini repositories ini, yang Maven ini kita bisa copy. Di sini perintahnya kita menuju ke setting.gradle. Oke, kita bisa ke setting.gradle. Nah, di repositories ini kita bisa tambahkan, kita bisa paste saja. Lalu kita kembali lagi di sini, dan di sini kita akan menambahkan dependencies. Oke, kita copy, kita menuju ke build Gradle. Oke, ya modul di sini. Ya, ini adalah oke. Lalu yang terakhir adalah untuk permission-nya. Oke, ini kita bisa taruh di manifest. Sini kita bisa enter aja di sini. Oke. Oke, sudah beberapa hal yang kita butuhkan sudah kita tambahkan ke dalam project kita. Kita bisa sync now. Oke, sembari menuju proses Gradle-nya, kita bisa membuat sebuah activity baru ya. Di sini di package utama kalian bisa klik kanan, bisa new, lalu kalian menuju ke activity dan membuat sebuah empty activity. Oke, beri nama saja jadi code scanner activity. Oke, sini saya sudah buat activity-nya. Lalu untuk menambahkan button yang akan menuju ke activity code scanner activity ini, kita bisa menuju ke user fragment. Ya, di bagian layoutnya ya user fragment user. Di sini saya sudah menambahkan sebuah button baru yang bernama scan QR code. Oke, dengan ID btn scan QR. Nah, lalu kita bisa menuju ke user fragment terlebih dahulu. Nah, lalu kita panggil si scan QR code tadi dengan binding btn scan QR set on click listener. Baru di dalamnya kita buat function. Nah, ini kita di dalam function itu kita akan mengintend dia ketika kita klik si tombol itu, maka dia akan mengintend ke code scanner activity. Oke, selanjutnya kita bisa layouting juga di bagian activity yang sudah kita buat tadi ya, di code scanner activity, di bagian layoutnya di activity code scanner. Nah, di sini saya hanya menambahkan, saya mengganti ini menjadi linear layout dengan orientation vertikal. Lalu saya menambahkan di sini widget bawaan dari dependensi kita sudah tambahkan tadi. Ya, di sini kita panggil aja bodyf code scanner, kita kasih ID, kita kasih width, kita kasih height ya. Lalu di sini kita ada fitur di sana autofocus, nah kita kasih dia visible-nya true. Lalu di bawahnya ini untuk output, jadi ketika scan maka outputnya akan kita taruh di sini. Oke, kita kasih text view aja dengan ID TV output. Oke, kalian bisa ikuti dulu layoutnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju code scanner activity.
Oke, di sini kita bisa binding terlebih dahulu ya. Let init var binding, activity code scanner binding. Oke, lalu kita panggil lagi untuk code scanner ya, untuk code scan. Oke, di sini kita bisa let init var lagi. Code scan kayak gitu ya. Nah, kita panggil si code scanner yang BuddyF Android code scanner. Oke. Oke, lalu kita binding dulu. Binding sama dengan activity code scanner in flat, layout in flatter, lalu di sini kita ganti menjadi binding dot. Oke. Nah, di dalam function onGrid kita bisa membuat sebuah function yang namanya code scanner, dan yang kedua kita namakan set permission. Oke, ini kita bisa option enter atau alt enter di Windows, kita create function, lalu ini juga set permission, kita create function. Oke, untuk selanjutnya kita ke dalam code scanner dulu. Atau kita balik aja posisinya. Nah, oke, di dalam function code scanner kita bisa panggil si code scan ini. Atau kita code scanner aja ya, biar kita nggak pusing. Oke, kita panggil code scanner sama dengan code scanner this. Kita panggil si ID scanner ini dari mana, kita bisa command klik. Nah, ini mengambil dari ID ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kita tutup dulu aja, tutup. Kita nggak pakai ini. Oke, kita kembali lagi ke code scanner activity. Oke, sudah kita panggil ID-nya, lalu di sini code scanner.apply. Kita panggil kamera, lalu kita code scanner dot kamera back ya, karena kita akan memakai kamera belakang. Lalu format, di sini code scanner dot all format. Oke, baru di sini kita pakai autofocus mode-nya save, baru scan mode-nya kita pakai scan mode yang continuous, baru kita kasih dia is autofocus and enable, kita kasih dia nilai true, lalu is flash enable, flashnya kita ganti jadi false. Oke, baru sini kita bisa decode callback. Run on UI thread. Nah, baru di sini hasilnya kita akan taruh di binding tadi kita, nah TV output dot text it dot text. Oke, ini TV output dari mana? Ya, dari layout yang sudah kita bikin. Oke, kita balik lagi.
Oke, di bawah di code callback kita bisa bikin error callback. Sini error callback, baru run on UI thread. Di dalamnya kita bikin toast. Ya, di sini bisa application context. Teksnya adalah kita memakai arrow bawaan, yaitu it.message. Oke. Lalu setelah arrow callback, kita bisa binding dia, binding scanner, set on. Nah, ini set on to listener, baru kita code scanner dot start preview. Oke, itu dalam function code scanner. Oke, selanjutnya kita tambahin dulu ya. Di sini kita tambahin on resum. Kita tambahkan on resum. Code scanner dot start preview, baru di sini juga kita tambahin on pause. Ya, di sini code scanner dot start preview. Nah, oke, kita lanjut ke dalam set permission. Oke, kita di sini akan membuat permissionnya. File permission sama dengan konteks compat. Oke, baru di sini kita cek self permission. Kita kasih konteksnya this Android nah, manifest the permission the kamera. Oke, lalu kita bikin sebuah pengkondisian kalau si permission ini ya tidak sama dengan packet manager permission granted kalau tidak diizinkan. Kalau diizinkan. Package manager dot permission grant. Nah, kalau misalnya permission ini ini kalau tidak diizinkan, maka saya akan mengirim sebuah request code. Oke, di sini saya pakai aja 101. Oke. Kita bikin gini, make. Ya, kita bikin function aja. Oke, kita bikin create function di sini. Di sini kita activity compat dot. Nah, kita request permission. Bahasanya this array of Android. Nah, kalau misalnya tidak ada izin, kita akan meminta izin seperti itu. Manifest.permission.camera. Oke. Nah, di sini kita pakai request code ya 101. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah request code, kita juga harus ya, kalau kita membuat request maka harus ada resultnya.
Maka di sini kita buat lagi. Di sini on request permission result. Nah, yang ini oke, di bawah sini kita kasih when condition. Nah, ketika si request code-nya 101, maka itu dalam sini kita bikin if condition lagi, ground result that is empty. Kita pakai or atau ground resultnya 0. Nah, di sini atau tidak sama dengan package manager.permission granted. Maka di sini kita akan bikin toast ya, toast ya, this konteksnya adalah permission dibutuhkan, seperti itu. Oke, ini sudah selesai untuk codingannya. Kita bisa run saja aplikasinya. Oke, sedang Gradle build. Kita tunggu sebentar. Oke, tahap installing. Dan di sini untuk pengetesannya, kalau video-video sebelumnya saya menggunakan emulator, tapi karena ini kita akan menggunakan kamera, saya menggunakan device asli. Ya, sedang install. Oke, dia sudah launching activity. Kita bisa nyalakan strcpy-nya. Nah, oke. Di sini sudah muncul. Oke, di sini kita bisa masuk ya. Kita pakai rodi.gmail.com. Ini email yang sudah kita ganti pada video sebelumnya, 678. Oke, kita bisa login. Oke, lalu kita bisa ke profile, lalu kita bisa menuju ke scan QR code. Oke, nah di sini karena saya sebelumnya sudah mencoba, maka tidak ada permission. Dan jika kalian belum mau mencobanya, biasanya nanti akan muncul permission seperti itu. Oke, di sini saya juga sediakan QR code yang bisa kita scan. Oke, kita bisa scan di sini. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi ketika kita scan, hasilnya akan halo, ini adalah percobaan scan QR code di Kotlin. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung DM ke Instagram saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.